Pemirsa, polisi kembali mengungkap kasus eksploitasi anak di bawah umur. Kali ini terjadi di kota Lok Sumawe, Aceh. Sepasang suami istri diduga memaksa anaknya untuk mengemis, bahkan kaki sang anak dirantai jika tak membawa hasil sesuai target. MI dan UG digelandang ke jeruji besi pasca polisi mengungkap perbuatan tak manusiawi mereka. Sang anak yang masih berusia 9 tahun dipaksa mengemis di kawasan kota Lok Sumawe. Apabila pulang membawa hasil kurang dari Rp100.000 setiap harinya, sang anak akan mendapatkan perlakuan kekerasan di rantai kakinya. Kedua pelaku adalah ibu kandung dan ayah tiri korban. Kini meringkuk di ruang tahanan Mapolres Lok Sumawe. Baru 6 bulan menetap di desa Tumpok Tengoh, kecamatan Banda Sakti, kota Lok Sumawe, tetangga mengaku sering melihat pelaku merantai korban. Namun saat ingin menolong, pelaku memarahi tetangga. Menurut tetangga, sang anak kerap dirantai di depan rumah, di dapur, dan juga di pohon pisang belakang rumah. Kalian dikurung wartawan. Anak dia. Kemarin tuh dipukul sama entah tali rem sepeda, entah tali rem kereta, pokoknya gitu saya bantu. Sampai dia disenggol, jangan bantu, nggak ada urusan orang lain. Tukang bersih-bersih di rumah, cari tukang bersih-bersihin butut, mama yang cari. Dia cari sedekah. Si anak tadi. Ya, bagaimana kronologi pengungkapan kasus ini telah terhubung melalui sambungan telepon AKP Indra T. Herlambang, Kasat Reskrim Polres Lok Sumawe. Pak Indra, dari mana laporan pertama Anda menerima terkait kekerasan yang dialami oleh korban ini, Pak? Selamat siang, Mbak. Jadi bisa saya jelaskan terkait dengan terungkapnya kasus ini adalah ketika tetangga dari pelaku, tetangga dari keluarga pelaku ini melihat si anak ini dirantai dan kerap sebenarnya mengalami penyiksaan, dan memang tetangga melihat, Mbak. Hanya selama ini kan tetangga tidak bisa menyampaikan, sudah berusaha menegur, hanya tetap dikontra oleh orang tuanya, sehingga akhirnya mungkin tetangga ini tidak tahan dan tetangga ini menyampaikan ke Babinsa yang sedang bertugas. Babinsa tersebut, Serda Maulana, datang ke rumah tersebut dan melihat kondisi si anak, dan memang menemukan adanya tindakan yang tidak sepantasnya dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Lalu Serda Maulana ini menyerahkan si anak dengan kedua orang tuanya ke Polsek Banda Sakti. Lalu dari Polsek Banda Sakti menyerahkan ke unit pelayanan perempuan dan anak Polres Lok Sumawe, Pak. Oke, Pak Indra, dikonfirmasi sekali lagi, anak ini berusia umur berapa, lalu dari hasil penyidikan, sejak kapan anak ini dipaksa mengemis, saat ini kondisi terakhir sang anak seperti apa dan ada di mana? Jadi anak ini berusia 9 tahun. Sejak dia dipaksa mengemis itu sejak 2 tahun yang lalu. Sejak 2 tahun yang lalu dia sudah dipaksa mengemis dengan cara diperlakukan dengan kekerasan segala macam, Mbak, seperti itu. Ketika dia sudah mengemis pun ketika membawa pulang uang tidak sesuai dengan permintaan orang tuanya, dia akan kembali dilakukan siksaan sehingga sampai dengan terungkapnya kasus ini. Nah, saat ini kedua orang tua si anak ini sudah kami tahan, dan si anak ini sudah kami serahkan ke dinas sosial. Dan oleh dinas sosial sudah dititipkan ke keluarga terdekatnya, dan sampai sekarang si anak sedang mengalami trauma healing dan mengalami penyembuhan baik fisik dan mentalnya, dan sedang diusahakan untuk disekolahkan lagi, Mbak. Baik. AKP Indra T. Herlambang, Kasat Reskrim Polres Lok Sumawe, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terhadap korban, polisi telah melakukan pemeriksaan psikologis dan menyerahkan penanganannya kepada dinas sosial. Telah terhubung melalui sambungan Skype bersama kami Maura Novstrilia, Satuan Bakti Pekerja Sosial Kementerian Sosial. Selamat siang. Siang, Mbak. Oke, iya. Mbak, bisa dijelaskan saat ini bagaimana, Pak, kondisi korban? Kondisi korban saat ini ditempatkan sudah diserahkan ke dinas sosial, dan dari dinas sosial kita sudah menyerahkan menitipkan untuk sementara waktu sampai proses hukum orang tuanya selesai. Kita titipkan di walinya, itu ada di adik dari ibunya si anak. Oke, diserahkan ke wali. Nanti kapan rencananya akan diserahkan ke walinya ini? Sudah kita serahkan itu di tanggal 19 September 2019 kemarin, Mbak. Jadi udah semingguan di tempatnya, dan sampai saat dalam pengawasan kita, masih dalam pengawasan dinas sosial. Jadi setiap sehari dinas sosial ini rencananya akan terus dilakukan, ada tenggat waktu dan lain sebagainya, seperti apa, Mbak?
dilakukan sampai anak bisa dikembalikan ke kembali sampai anak nanti bisa dikembalikan ke keluarganya kembali. Untuk sementara ini kita menitipkan kepada walinya itu sampai nanti orang tuanya selesai proses hukumnya. Dan Ya, setelah tapi itu katakanlah kalau ya, konsekuensi hukum lama begitu lalu mereka harus mendekam di penjara, apa yang akan dilakukan? ya, begini Mbak, selama proses hukum ini kita juga melakukan observasi kepada keluarga dari walinya ini. Setelah nanti ada putusan dari pengadilan, kita baru bisa mengambil keputusan pertimbangan lainnya. Apakah si anak ini tetap kita tempatkan di wali yang tadi, ataukah kita akan mencari alternatif lain, baik itu asuhan dari pihak yang akan mengusulkan ataupun alternatif terakhirnya itu kita akan menyerahkan si anak ini ke lembaga kesejahteraan sosial anak. Oke, yang jelas observasi sudah dilakukan, trauma healing juga sudah dilakukan. Betul. Kita lihat nanti proses hukum terhadap orang tuanya seperti apa. Salam untuk adik di sana Terima kasih. yang tengah mengalami trauma healing. Maura Noftrilia, Satuan Bakti Pekerja Sosial Kementerian Sosial. Dan pemirsa memiliki